Selanjutnya Bapak Ibu hadirin berbahagia, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyusun dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Desain kebijakan fiskal ini diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kebijakan fiskal ini menjadi fondasi kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya dengan berbagai tantangan dan hambatan yang akan terus dihadapi. Untuk membahas tema di sesi pertama ini yaitu menata strategi finansial dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, sudah hadir bersama kita para narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Sebelum kita memulai sesi 1, mari kita akan sambut moderator di sesi ini yaitu rekan saya Donny De Keyser. Gati, Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan buat sahabat saya Gati Kamka. Terimalah salam dari saya, salam Nusantara. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak dan Ibu Nurdin, terima kasih Pak Randi, Pak Don Bosco dan Bapak Ibu semua. Juga ada ketum saya Pak Yahya, terima kasih sudah hadir. Kalau Pak Yahya hadir sini pasti bawa banyak CEO yang tentu bisa berkolaborasi nanti ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan memandu sesi pertama ya, Gati ya. Langsung. Kita akan mengundang narasumber terlebih dahulu. Donny De Keyser silahkan menempati Terima tempat kasih dulu. Gati. Menempati singgasana terlebih dahulu. Oke. Iya, selanjutnya mari kita akan sambut para narasumber kita di sesi pertama ini. Yang pertama yaitu Ekonom Universitas Indonesia, Ibu Nina Sapti Triaswati PSD. Kepada Ibu Nina dipersilakan. Selanjutnya kami akan mengundang narasumber yang kedua yaitu Kepala Departemen Riset Makro dan Pasar Keuangan Office of Chief Economist PT Bank Mandiri Persero Tbk, Ibu Dian Ayu Yustina. Kepada Ibu Dian dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan serahkan sesi pertama ini kepada Donny De Keyser selaku moderator. Silakan Donny. Terima kasih Gati, Bapak Ibu, Saudara hadirin yang berbahagia. Sedianya saya sudah siapin pantun, tapi pantunnya Pak Randi lebih bagus. Saya coba bikin dari AI Pak, berantakan. Tapi nggak mau kalah boleh ya Pak, izin ya Pak Randi ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan sebuah pantun. Beragam acara, jangan lupa cakepnya ya. Beragam acara tayang di banyak media. Tapi hanya Nusantara TV yang selalu dinanti. Nusantara Economic Outlook 2025 kembali menghadirkan solusi ekonomi terkini. Baik. Terima kasih Bapak Ibu dan juga terima kasih sudah hadir bersama kita Ibu Nina Sapti dan juga Ibu Dian Ayu. Hari ini saya diapit oleh dua Sri Kandi yang luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Indikatornya melihat wajah beliau berdua. Kalau tersenyum bahagia, ekonomi cerah. Amin. Kalau saya lihat Ibu berdua senyum, saya juga harus lihat Pak Nurdin. Kalau sudah senyum, aman dunia persilatan. Karena sebagai selaku pengusaha nasional, pasti punya kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Betul ya Bapak Ibu ya? Baik, Bapak Ibu hadirin dan juga penonton yang menyaksikan melalui live streaming Nusantara TV. Kita mulai sesi pertama dengan tajuk Menata Strategi Finansial dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru. Bu Nina, kita tahu bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025 itu di kisaran 5,1 sampai 5,5% ya, benar ya Bu ya? Tolong nanti diluruskan. Melihat kondisi ini dengan target kita berharap nanti di akhir 2029 bisa 8%, kira-kira seperti apa analisa Bu Nina? Silakan Bu.
Silakan. Oke, Ibu pakai mic saya dulu. 8% itu angka yang tinggi, jadi saya mengatakan tantangan buat kita semua ya. Cukup berat, bisa dicapai kalau kerja keras, tentu saja dengan rasa optimisme dan hati-hati. Karena tantangan dunia global saat ini berat begitu ya. Kalau kita lihat kiri dan kanan, sibuk potong anggaran dari Trump di Amerika Serikat, tetangga kita juga gitu ya, di sekitar kita. Jadi kita mau mengatakan, bukan kita yang satu-satunya memangkas anggaran untuk efisiensi, karena biasanya dalam ekonomi makro kita mengatakan anggaran itulah penggerak pertumbuhan ekonomi gitu ya. Ketika anggaran itu diefisiensikan, maka kita harus yakin bahwa realokasi itu tepat sasaran dan mampu untuk menjadi motor pertumbuhan. Kalau kita ingat bahwa sebagiannya dimasukkan ke Danantara, berarti kita sangat mengandalkan Danantara untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Nah itu perlu kerja keras. Karena kita tahu bahwa BUMN punya rapor dan punya kinerja, jadi kita bisa melihat tantangannya di mana. Dari sisi keuangan ada anggaran, tetapi dari sisi efektivitas apakah anggaran itu jadi pertumbuhan ekonomi 8%. Ya di akhir 2000, katakanlah di 2029 ya, 2028-2029, akhir periode pemerintahan. Ya, itu yang berat dan angka yang sekarang katakan target 5, ya katakan 5,5%, 5 sampai, itu bukan juga gampang. Karena kemarin kita sempat menargetkan 6%, 6,2 seingat saya untuk 2024, tercapainya kan sekitar 5 ya, jadi masih gap. Nah sekarang kita 5,5 katakan gitu ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Tetapi perlu kerja keras dan hati-hati, jadi smart, dan perlu dimonitor di setiap target. Karena ada hitung-hitungannya untuk sampai 8%, itu yang saya pernah dengar gitu ya. Jadi hitung-hitungan itu yang kita ikuti, asumsinya terpenuhi enggak gitu. Sektor mana saja andalannya, hilirisasi itu diandalkan, sektor keuangan itu motor pertumbuhan, karena dengan program hilirisasi dan mandiri energi, mandiri pangan ini dibiayai lewat sektor finansial. Dan kalau program hilirisasinya sukses menggerakkan pertumbuhan ekonomi, maka bersamaan sektor finansialnya juga akan sukses. Tapi kalau sektor hilirisasinya macet, keuangannya juga akan macet, kira-kira itu resikonya gitu. Jadi ini ayam dan telur, dua-duanya harus sukses, nggak boleh salah satu sukses gitu ya. Berarti saya coba menerjemahkan Bu Nina, sekeras apa sih kreativitas yang harus dilakukan oleh pemerintah? Karena kalau kata Bung Karno kan gantungkan cita-cita dalam tanda petik visi setinggi langit, kalaupun jatuh di antara bintang-bintang Bu. Betul sekali, jatuh di bintang-bintang, mudah-mudahan bintang. Bukan anggaran APBN-nya dikasih bintang lah Bu ya. Nah itu yang jadi persoalan. Kalau kita bilang bintang itu solar energi itu panas sekali Pak, gitu jatuh di matahari itu. Iya. Panas gitu, jadi itu yang hati-hati, jatuh di antara bintang tuh bukan berita baik kalau dari sisi yang astronomi gitu ya. Oke, tapi kalau bicara kreativitas tadi, bukankah pemerintah sebenarnya sudah banyak melahirkan regulasi, stimulan dan juga hal-hal yang diharapkan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Kan pada akhirnya kita berharap 8%. Ya. Tapi kalau bicara roadmap Bu Nina dengan semua yang diciptakan pemerintah, mampukah kita mempredik atau membaca tahun ini 5,1, tahun depan mungkin 6 begitu, 2 tahun lagi 7 sedikit begitu gimana? Ya karena begini, biasanya kita selalu lihat rapor kita di masa lalu. Jadi 5 tahun terakhir ini angka kita di kisaran 5 ya gitu. Jadi pernah terperosok waktu COVID gitu ya, dan itu nggak berita baik gitu. Jadi kita berharap 5 itu average di 5 tahun terakhir. Mari kita lihat kapan kita pernah 8%. 5 titik dan itu ada di RPJMN kita. 5 titik selama periode sejak Orde Baru tahun 70 awal lah, kata 67 sampai kemarin ya 97 seingat saya. Itu ada 5 titik. 5 titik dari 30 tahun kira-kira gitu ya. Pernah hit 8% dan itu ada di, setidaknya pernah. Pernah. Tidak sulit gitu. Mencapai lagi kalau udah pernah kan. Pernah mencapai itu optimisme kita kan, pernah loh kita 8% begitu ya. Nah tapi kita kan harus tahu bahwa yang lainnya bagaimana tahun-tahun lainnya begitu. Jadi kalau kita perhatikan average kita dan kita biasanya melihat angka terakhir kan,
10 tahun terakhir bagaimana, 5 tahun terakhir bagaimana begitu. Karena itu rapor terakhir kita. Ya. Nah ini yang membuat kita kerja keras karena saya ingat sekali periode pertama Pak Jokowi itu targetnya 7%. Belum tercapai. Periode keduanya 2019-2024 itu targetnya rata-rata 6%. Tidak tercapai juga gitu. Jadi 5% bahkan. Jadi 10 tahun terakhir 7% dan 6%. Kalau kita ingin 5 tahun ini di akhirnya bukan rata-rata ya, di akhirnya 8%, mungkin bisa tercapai gitu ya 5, 6, 7, 8 gitu. Kalau 1% naik tiap tahun gitu kan harapannya kalau average. Tapi kita harus tahu titik-titik mana kita lemah dan titik mana kok kita tidak tumbuh seperti tetangga kita begitu ya. Jadi kalau kita lihat hitung-hitungan sederhana yang saya pernah dengar dari presentasi adiknya Bapak Presiden, Pak Hasim Joyo Hadikusumo itu, hitungannya ada di MBG, program MBG mungkin bisa 1-2% diharapkan. Ya. Tentu saja hilirisasi juga diharapkan. Pak Luhut sudah bilang Bu, naik pertumbuhan ekonomi kita 1-2% dengan program MBG. Anda sepakat dengan itu? Justru di situ poinnya. Jadi kita harus lihat MBG itu harus masuk ke sektor mana supaya tumbuh 2%. Karena kalau penggeraknya itu harusnya menurut teori bayangannya itu adalah multiplier dari program makanan adalah pangan. Pangan itu pertanian. Nah jadi kita harus lihat pertanian yang menjadi sumber pertumbuhan itu karena makanan yang diharapkan makanan berasal dari domestik mudah-mudahan itu adalah makanan yang kita hasilkan sendiri. Nah beras sebagian masih impor gitu. Jadi hati-hati. Apalagi yang kita masih impor, daging pun kita masih impor. Bahkan susu yang mau diandalkan ya impor tapi mungkin dialihkan nggak jadi susu begitu kan. Tadinya ingin susu, wah susu lebih berat lagi, daging aja impor gitu. Jadi kita tahu bahwa program pangan kita itu sebagian besar sumber produksinya belum pasti itu bisa Indonesia begitu ya. Karena itu yang kita hitung. Nah itulah penggerak pertumbuhan ekonomi. Berarti satu adalah sumber pertaniannya, kedua channel produksinya itu kan lewat pemasaran katakanlah retailnya gitu ya. Jadi pengusahanya kan. Nah pengusaha mana yang disasar? Diharapkan yang multiplier efek besar itu katakanlah UMKM-nya kalau pangan. Nah ini juga berat. Karena kalau kita lihat dengan program sebesar itu ya catering service kecil-kecil nggak bisa begitu ya karena ribuan dan konsisten begitu ya jadi per hari gitu kan. Jadi kita lihat akhirnya kan pengusaha agak besar, menengah atau besar yang bisa menggerakkan. Jadi kalau kecil gitu apalagi mikro itu agak jauh. Nah multiplier itu yang harus kita hitung-hitung. Makanya cara melihat apakah tumbuh MBG itu ya mari kita lihat nanti 3 bulan pertama, 6 bulan pertumbuhan kita triwulannya bagaimana. Ya itu PR kita karena kita monitor lewat mana. Lalu ada hilirisasi yang memang dianggap besar. Nah yang ini bisa agak cepat kalau tepat sasaran gitu ya. Kata kuncinya tepat sasaran. Tapi PR kita akan lebih ringan kalau sektor perbankan juga sama-sama kerja keras ya, Bu Dian ya. Betul sekali, harus ada pendanaannya kan tadi. Iya dong. Mandiri Energi itu membutuhkan dana dan PT Danantara dihitung-hitung waktu itu. Kalau Danantara itu bisa ya 20 miliar US gitu hitungannya. Ini yang saya dapat dari presentasi itu kan 20 miliar ditambah 20 miliar investasi asing, 40 miliar per tahun begitu kan itu kira-kira. Nah itu sumber leverage-nya 4 kali lipat 160 begitu ya kira-kira kan. Nah itu yang diharapkan dari perbankan. Karena Pak Prabowo Budian sering sekali menyebutkan kata mandiri. Saya nggak endorse Bank Mandiri ya Bu ya. Mandiri dalam hal energi, mandiri pertanian dan sebagainya. Sebenarnya itu kode-kode dari Presiden ya. Sektor perbankan khususnya Bank Mandiri dari analisa Budian sendiri bagaimana penetrasi kredit saat ini. Paling tidak ketika angka kredit itu kemudian bisa mampu menggerakkan perekonomian, khusus tadi UMKM kata Bu Nina ya kan. Ya kita harusnya optimistis 8% bukan impian. Silakan analisanya Bu Dian. Bisa ya. Terima kasih kesempatannya ya untuk hadir di sini ya Bapak Ibu. Iya betul, jadi tadi mengutip pernyataan pertama Bu Nina, sektor real dan sektor keuangan benar-benar harus sukses ini. Kalau misalnya kita mau mencapai pertumbuhan 8% dalam 5 tahun. Kita sih kalau lihat ya tahun 2024 pertumbuhan kredit kita
masih secara industri ya, masih double digit, ya 10,4% akhir tahun 2024. Dulu zamannya komoditi boom, pertumbuhan kredit bisa mencapai 20%. Even higher gitu ya, karena didorong oleh komoditas, didorong oleh kenaikan harga komoditas. Waktu itu China juga grow-nya 10% ya, 10%, 9%, 8%. Dan sekarang China, sekarang ini global factor nih sangat berpengaruh sebenarnya ya. China sendiri cuma tumbuh, prediksinya tahun ini cuma 5%, bahkan mungkin di bawah. Bahkan mungkin lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kalau menurut perkiraannya IMF ya dan berbagai lembaga dunia lainnya. Kemudian masih ada concern terkait perlambatan ekonomi di Amerika, di Eropa dan sebagainya. Dengan adanya Donald Trump kembali berkuasa gitu kan ya. Unik ya. Unik sekali. Membuat seru hari-hari gitu ya. Iya. Kebijakan-kebijakan ekonominya ini dikhawatirkan memicu inflasi naik lagi. Ini yang bikin ekonom dan analis nggak bisa tidur nyenyak ya, Nggak bisa gara-gara tidur Trump nyenyak, ya. Pak. Tiap bangun pagi kita langsung lihat nih Donald Trump kemarin ngomong apa gitu ya. Jadi perang dagang itu artinya kan kenaikan tarif. Artinya impor barang yang masuk ke Amerika akan lebih mahal. Kalau impor barang lebih mahal, tentunya inflasi di sana juga potensi naik. Kalau inflasi potensi naik, suku bunga di Amerika susah turun. Ya. Ya, sebenarnya sudah turun di akhir September lalu, tapi kan kita pengen turun lebih dalam ya. Kaitannya dengan inflasi kita yang 1-2% kalau nggak salah kemudian ya. Yang Indonesia? Indonesia beda kasus, karena kita saat ini inflasinya tuh sangat terkendali. Jadi kabar baik ya? Kabar baik, karena ada normalisasi harga pangan. Tahun lalu kita ada El Nino, sekarang sudah La Nina kayaknya ya. sudah usai itu tekanan setelah La Nina, pangannya. La Sapti ya, Nina Sapti. Iya, setelah itu Ladian. Kayaknya nggak ada kalau Ladian. Iya, itu jadi yang menyebabkan. Nah, ini artinya tantangan global nih masih tinggi. Okay. Ya. Tapi kalau kita lihat tahun 2024, pertumbuhan kredit masih 10%. Bank Mandiri sendiri, alhamdulillah kita mencatat pertumbuhan kredit 20%. 20%. Di atas industri ya. Jadi kami tetap dari sektor perbankan ya, kami tetap siap ya mendukung pertumbuhan kredit untuk menopang pertumbuhan ekonomi ke depan. Oh, bagus. Namun kita lihat juga nih beberapa resiko yang harus kita pantau ke depan ya. Salah satunya adalah kondisi likuiditas perbankan ya. Tentunya kalau untuk bisa mendorong pertumbuhan kredit ke depan, pertumbuhan dana pihak ketiganya itu juga harus kuat ya, karena itu yang menentukan likuiditas. Rasio likuiditas itu kan loan to deposit ratio ya, artinya kemampuan atau kapasitas perbankan untuk menyalurkan kredit itu tentunya harus didukung kemampuan kita menghimpun dana, karena kan perbankan ya tujuannya adalah mentransmisikan gitu ya penghimpunan dana ke penyaluran dana. Nah, situasi likuiditas ini challenging karena apa? Beberapa minggu terakhir kita tahu lah ya di pasar keuangan seperti apa ya, terutama karena faktor global terjadi capital outflow ya. Artinya kita maunya sumber dana di domestik ini besar, tapi justru malah keluar gitu kan ya. Nah, ini jadi challenge tersendiri ya buat perbankan dan tentunya buat perusahaan-perusahaan, korporasi-korporasi yang mau ekspansi gitu ya. Nah, memang sudah ada beberapa langkah yang diambil pemerintah ya. Misalnya kemarin itu kebijakan untuk menarik dana devisa hasil ekspor itu diperketat atau ditambah gitu ya. Tadinya cuma menarik 30% selama 3 bulan ditahan. Sekarang jadi 100% dana devisa hasil ekspor harus masuk dan ditahan di domestik. Nah, ini harapannya ini bisa mendukung lah. Jadi selain tadi ya, pengusaha, pemerintah, perbankan harus kerja keras, eksportir juga diharapkan bisa berkontribusi gitu kan ya. Jangan dananya ditaruh di luar semua. Ya, dananya tolong diulang masuk. Bu, disampaikan kepada penonton dan juga para pengusaha yang ada di ruangan ini. Betul. Dananya taruh di mana Bu? Taruh di perbankan domestik. Gitu Dalam negeri ya. Dalam negeri, artinya ini akan memperkuat likuiditas kita ya. Jadi kalau saya sebenarnya setuju dengan Bu Nina ya, 8% mungkin kita pernah mencapai, tapi butuh extra effort, extra double effort gitu ya, triple mungkin ya. Artinya semua pihak nih harus kerjasama, semua pihak harus berkontribusi, jadi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah sana. Angka yang menurut saya oke tadi Bu Dian itu, khususnya dari Bank Mandiri untuk penyaluran kredit itu idealnya bisa lebih tinggi nggak
dalam 1 atau 2 tahun ke depan, prediksi atau target kira-kira berapa? Baik, nah kalau proyeksi pertumbuhan kredit itu sebenarnya sangat inline dengan proyeksi economic growth, ya pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misalnya kita bisa mencapai 5,1 sampai 5,5% tadi ya target tahun ini, pertumbuhan kredit juga akan mengikuti. Ya. Artinya kalau 2024 pertumbuhan ekonomi kita di 5%, pertumbuhan kredit di 10%. Tahun ini sebenarnya proyeksi kami pertumbuhan ekonomi itu di 5,1%. Artinya masih mungkin pertumbuhan kredit mencatat lebih tinggi sedikit gitu ya, mungkin 10 sampai 11%. Ya, angka penyaluran kredit itu sudah termasuk untuk sektor UMKM? Sudah termasuk, ini Sudah kredit termasuk. nasional ya. Oh oke. Wah ini kabar baik Bu Nina, ya menarik. Tapi kan perlu sumber-sumber baru, ya sumber-sumber ekonomi baru yang bisa mendukung biar bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi. Kalau saya baca Bu Nina dari Wakil Menteri Keuangan kan ada 4 sumber ekonomi baru itu. Tadi Bu Nina sudah sampaikan juga betapa pentingnya misalnya digitalisasi, hilirisasi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, kemudian ekonomi hijau dan reformasi sektor keuangan. Nah pendapat Bu Nina gimana? Ya, jadi kalau kita bicara hilirisasi itu motornya adalah katakanlah sektor tambang dan energi. Dan itu terkait juga dengan hijau tadi ya. Jadi yang saya dengar dari presentasi Bapak Hasyim, adiknya Pak Prabowo, itu angka hilirisasi itu kan tergantung bayangan kita tentang program mandiri energi. Dan katakanlah dari 103 gigawatt yang diharapkan akan direalisasikan itu sebagian besarnya dari renewable energy. Jadi energi terbarukan yang bersih ya secara lingkungan. Dan basis dari 75 katakan gigawatt itu 55-nya dari energi angin gitu kan. Ya 15 onshore, 40 offshore seingat saya. Berarti kabar baiknya Bu Nina, bagi Anda yang suka masuk angin, bisa jadi sumber energi. Ya, jadi artinya itu peluang buat bisnis. Indonesia Timur kan banyak itu. Betul, itulah sebabnya kita belum menggerakkan kemampuan kita di sektor energi khususnya energi bayu atau energi angin. Berarti itu peluang investasi. Tentu aja pertanyaannya tertarik nggak ini para calon investornya kan? Ini yang harus dimasukkan ke dalam. Tentunya masuknya dalam program hilirisasi untuk proyek strategis nasional di bidang energi begitu kan. Jadi dibuat list mana saja, oke ada 1 energi angin, ada energi nuklir berbasis nuklir, ada juga katakanlah biodiesel itu kan juga hilirisasi sawit gitu ya. Jadi hilirisasi juga tapi sawit ya, jadi sekaligus menarik perkebunan, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Nah hal-hal ini membutuhkan dana tentunya dan membutuhkan kepercayaan investor bahwa itu akan sukses. Kalau nggak sukses kan takut investornya masuk gitu ya. Jadi ini PR besarnya adalah menjelaskan secara rinci bagaimana itu akan sukses gitu kan. Jadi ini kalau potensi Indonesia punya potensi cadangan mineral di berbagai sektor. Jadi itu satu hilirisasi dari program energi. Ada lagi hilirisasi dari mineral. Mineral itu misalnya kita bicara bauksit. Yang sudah ada kan nikel, masih ada bauksit gitu kan, masih ada lainnya begitulah, tembaga, besi dan seterusnya begitu. Jadi kita buat list lagi. Ya katakanlah itu program-program yang diprioritaskan yang masuk sekarang setelah dipilih gitu kan, hati-hati menjadi program besar di dalam hilirisasi dan masuk ke PSN gitu ya, proyek strategis nasional. Ya disitulah peran nanti Danantara dengan perbankan, sektor keuangan memfinance kegiatan real sector ini yang diharapkan kalau sukses menjadi penciptaan lapangan kerja, penciptaan welfare gitu ya, income gitu ya bagi masyarakat. Lapangan kerja kan menghasilkan keuangan, menghasilkan daya beli gitu ya. Jadi multipliernya ke sana. Yeah. Jadi ada program untuk besar, ada program untuk menengah kecil gitu ya. Kalau ini kan usaha besar, kalau yang hilirisasi tambang dan sebagainya. Ada yang kelas menengah, ada yang kelas kecil begitu kan. Nah segmen di antara yang tadi saya bicarakan makan bergizi gratis tadi, penggerak untuk sektor kecil begitu kan. Katakanlah kecil, menengah. Kenapa? Karena ada sektor pangan. Tapi kalau kita lihat-lihat ya kalau pangannya tuh menyediakan catering segitu besar setiap hari ya berat kan kalau usaha kecil ya. Jadi
ini pun kita akan lihat lagi benar nggak menghasilkan pertumbuhan ekonomi satu semester ini, katakan nanti di bulan Juni gitu kan, terlihat kan penggerak ekonomikah dia gitu ya. Karena yang kita khawatirkan memang kita banyak mengimpor pangan ini. Jadi PR kita swasembada pangan itu adalah bagaimana supaya pangan yang kita butuhkan tidak impor, supaya jadi proses produksi di dalam negeri, memakai makanan dalam negeri. Jadi jangan daging impor tapi ikan aja bagaimana gitu. Diversifikasi pangan? Pangan kan food Iya. estate program termasuk diantaranya untuk menghasilkan basicnya ya, misalnya beras. Kalau diversifikasi pangan gimana Bu? Pangan, Iya, ya betul. artinya Makanya tadi, jadi jangan makan daging impor tapi makan ikan lokal gitu. Oke, ikan. Maksudnya sumber proteinnya itu kan. Iya, iya. Kalau beras ya ini susah gitu ya. Beras itu kita masih makan beras. Jadi sebagiannya impor ya. Iya. Berarti cepat-cepat membuka program untuk produktivitas di sektor perberasan kan, itu dikerjakan Pak Menteri Pertanian gitu. Padahal ya. dulu Bu Nina pasti ingat ya, tidak semua orang Indonesia itu kan makan nasi ya. Ya. Ada yang makan Papeda, jagung, papeda di situ, ya papeda, sagu gitu. di Tapi Papua, kita pernah melimpah ruah ya beras ya Bu ya. Sama Pak Harto semua disuruh makan nasi ya. Iya betul. Jadi kembali ke arifan lokal namanya kan. Mau nggak yang di Papua tetap menjaga pohon sagunya, karena hutannya tampaknya sebagian udah hilang. Betul, betul. Gitu. Jadi pohon sagu itu kan dari sektor kehutanan. Iya. Ya kalau itu dijaga ya ada sumber makanan di Iya. situ. Gitu. Kalau saya sih Bapak Ibu sudah lama nggak makan nasi. Saya makannya lontong, ketupat, gitu kan. Sama aja ya. Sama ya Bu ya. Bentuknya nasi. Kan diversifikasi. Kemudian ini tadi menarik, saya tantangan dari Bu Nina, kalau investor atau pengusaha itu biar nggak takut. Bagaimana, kan mereka pakai modal dari perbankan juga kan, tapi biar mereka nggak takut gitu loh. Apa yang harus diedukasi mereka? Kalau Anda melihat kebijakan kita sudah cukup support, ya kan, stimulan sudah oke dan lain-lain sebagainya. Kurang apa sih? Kurang keberanian apa? Silakan Bu. Iya, investasi ini memang sebenarnya hal krusial ya, yang benar-benar dibutuhkan buat ekonomi Indonesia kalau mau accelerate ya. Dan sebenarnya inisiatif Danantara kan juga untuk men-solve gitu ya, bottleneck di investasi ini. Seperti misalnya kalau hilirisasi, kita bicara hilirisasi nikel, banyak investasi masuk, tapi masuknya dari China gitu kan ya. Sehingga banyak yang returnnya juga kembali ke sana. Nah itu inisiatif yang kemudian muncul, gimana kalau pakai dana dari Danantara misalnya gitu kan. Kita bisa melakukan investasi sendiri, returnnya pun akan bisa kita nikmati gitu ya. Uangnya di sini nggak kemana-mana. Tapi betul Bu Nina bilang bahwa ini proyek harus dikomunikasikan dengan baik gitu ya, dirancang dengan baik. Nah salah satunya investor tentu pasti akan memperhatikan hal ini gitu ya. Dan kalau misalnya untuk investor asing gitu terutama, mereka banyak tuh yang diperhatikan kalau mau masuk ke Indonesia ya. Karpet dari merah. Segi, Pak ya, birokrasi gitu kan ya, regulasi, kepastian hukum dan sebagainya. Kemudian juga salah satunya adalah visibility gitu ya. Kalau misalnya Jangan lupa Bu, apa? ormas-ormas. Iya ormas. Ormas masuk itu ke isinya ini ya. bapak-bapak kan, organisasi mas-mas. Mas-mas. Bisa aja loh ini masnya. Jadi kalau misalnya proyeknya masih berbasis greenfield gitu ya, yang memang masih harus dari awal sekali, mau nggak mau butuh dukungan pemerintah ya. Jadi kami melihat misalnya skema, dulu pemerintah punya skema KPBU misalnya ya, kerjasama antara pemerintah dan swasta gitu ya. Nah itu bisa dijalankan. Jadi risiko ditanggung berdua gitu kan ya. Dan ini sebenarnya bisa sangat prospektif ke depannya. Karena investor bisa masuk, dia bisa lebih tenang gitu kan ya. Karena ada support dari pemerintah juga, rancangan proyeknya juga clear, komunikasinya baik, harusnya bisa menarik investasi masuk ke ekonomi ya, dan visibility-nya itu juga akan lebih baik gitu ya. Jadi investor akan lebih tertarik seharusnya seperti itu. Ada satu lagi Bu Dian, soal digitalisasi, kan bisa dimulai dari sektor perbankan. Ya. Bagaimana ini? Ya, nah sebenarnya Indonesia sudah cukup maju ya Mas. Kalau saya melihat dari segi digitalisasi, kita punya banyak sekali e-commerce gitu ya, banyak sekali platform digital keuangan sudah banyak berkembang. Kami pun di Bank Mandiri sudah mengembangkan, baik untuk retail itu kita punya platform Livin ya,
individu itu live-in, buat korporasi pun kita punya ya yang menghandle manajemen cash management dan sebagainya itu Kopra ya. Jadi kami melihat banyak manfaatnya sebenarnya digitalisasi ini karena ya seiring dengan perkembangan zaman ya yang masyarakat sekarang menuntut semua itu dilakukan dengan mudah. Tinggal buka handphone gitu kan ya, melakukan apapun. Dan kami juga terus berupaya memperbaiki ya layanan kami melalui digital. Secara umum dengan adanya digitalisasi di perbankan, dia membuka ruang untuk efisiensi. Ya, jadi mungkin bank besar juga sudah memiliki platform digital bisa mengurangi jumlah cabang misalnya. Jadi biaya operasi bisa lebih ditekan. Kemudian dia juga membuka peluang bisnis baru buat perbankan juga ya. Misalnya sekarang kelas masyarakat misalnya kelas Gen Z atau kelas Gen milenial lah ya. Bukan saya Gen X gitu ya, udah lebih lama lagi. Tapi seperti milenial. Oh ya, alhamdulillah. Itu bisa tertarik masuk. Jadi data yang salah satu yang menarik adalah sekarang kan kita bisa investasi lewat platform digital. Tinggal klik bisa beli obligasi, klik bisa beli saham gitu ya. Itu bisa meningkatkan yang namanya inklusi keuangan ya. Balik lagi tadi ke sektor keuangan harus maju ya artinya jumlah investor di pasar keuangan harus ditambah. Caranya gimana? Salah satunya dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dengan digitalisasi. Investor retail di pasar obligasi negara itu meningkatnya luar biasa besar. Dulu pemerintah cuma mengadakan lelang obligasi retail cuma 2 kali setahun. Sekarang bisa 8 kali. Wow. Karena memang peminatnya luar biasa. Gampang sekali tinggal klik gitu ya. Langsung bisa investasi. Nah, hal-hal seperti itu yang kita happy gitu ya. Bahwa memang digitalisasi ini akan mendukung perekonomian sebenarnya secara umum ya. Dan ini akan membuka peluang. Buat perbankan sendiri ini membuka basis investor baru. Jadi semakin banyak yang bisa membuka tabungan, dia memperkuat bisnis, dia menaikkan market share gitu ya, dengan orang terbiasa melakukan transaksi melalui platform digital. Tapi jangan lupa kemudian keamanan data digital. Ya betul, itu harus benar-benar dipantau ya, harus benar-benar kita biasa melakukan stress test. Kalau Direktorat IT Bank Mandiri ya, stress test itu artinya coba di bridge nih sistemnya berulang kali. Jadi kita jangan sampai lengah gitu ya. Mengajak hacker-hacker ya untuk ngetes ya. Untuk melakukan stress test kita bilang. Oke, aman kan? Insya Allah aman. Aman. Oke, Bu Nina, ini salah satu yang mensupport pertumbuhan ekonomi kan belanja ya masyarakat ya. Kalau kita lihat sekarang sampai Lebaran mah nggak usah disuruh pasti akan ada peningkatan belanja. Tapi bagaimana setelah itu? Saya tanda petik ya, saya khawatir akan paceklik nanti. Sehingga nanti bisa jadi tahun depan pertumbuhan ekonomi kita itu ya seperti Anda katakan tadi, perlu kreativitas ekstra gitu, gimana? Ya itu data memang kurang mengembirakan waktu kita melihat kelas menengah kita tergerus, menurun. Jadi kelas itu ada kelas tinggi, menengah, menuju menengah begitu kan. Lalu bawahnya rentan, paling ujung miskin gitu. Itu 5 kelompok yang disusun oleh BPS ya, Badan Pusat Statistik, untuk melihat apa yang terjadi dengan perekonomian di level konsumsi gitu ya. Nah kalau kita lihat yang terjadi kemarin di 2024, data 2024 itu penurunan jumlah kelas menengah, dia turun kelas menjadi menuju menengah begitu ya. Jadi yang tengah, jadi ada 5 kelas. Maksudnya makin miskin? Agak miskin ya. Tidak makin, ya memang menurun daya belinya gitu kan. Lalu yang di sini, yang di tengah juga menurun menjadi rentan. Tapi yang miskin memang berkurang gitu ya, secara persentase. Tapi yang besar itu ada di rentan tadi, di rentan miskin di bawah itu. Nah ini yang saya mau katakan, jadi ketika hari-hari ini kita bicara tentang siapa yang berproduksi, itu kan kita perhatikan siapa yang PHK. Betul. Memang terlihat kecil, tapi gunung emas kalau dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja. Hanya waktu kita lihat data angkatan kerja, itu yang tumbuh sektor informal, bukan formal ya. Secara persentasenya 5 tahun terakhir, yang meningkat secara proporsi. Berarti yang kita harapkan untuk memberi lapangan kerja yang decent, kalau pakai bahasa Sustainable Development Goals itu adalah decent job, pekerjaan yang mendapat jaminan tetap begitu ya, jaminan gaji tetap, pendapatan tetap, jaminan sosial.
itu yang turun gitu ya, secara proporsi. Jadi apa artinya? Berarti perekonomian kita itu tidak kuat ya selama 5 tahun yang terakhir itu. Kalau lihat dari data lapangan kerjanya itu dia ada gap yang besar ya tetap bertahan, yang kelompok kaya ya bertahan, tetapi yang kelompok menengah ini menjadi rapuh karena turun. Dan yang kita harapkan kalau setelah itu paceklik ya kita melihat siapa dulu. Ketika PHK terjadi mereka lah yang paceklik duluan gitu loh kira-kira. Jadi sekarang mungkin masih ada yang dapat pesangon gitu ya, tapi selesai pesangonnya habis kan nggak harus cari lapangan kerja baru, misalnya dari sektor tekstil. Yang tidak terhindarkan memang proses digitalisasi tadi. Setelah COVID itu ada dalam ekonomi kita sebut creative disruption. Jadi karena adanya peningkatan teknologi, orang-orang yang ada di sektor teknologi aman. Tetapi yang tidak aman mereka yang kurang melek teknologi, itu tersingkir. Dan itu ada di sektor retail, lagi-lagi pedagangan ya. Dan itu juga tidak menunjukkan cermin bahwa Indonesia menguat di situ. Karena kan tadi ini ada di kelas menengah bawah. Ada istilah Bu, yang tidak melek teknologi itu ada satu istilah buat mereka, itu kaum yang fakir wifi. Jadi sehingga akses ke teknologi sangat jauh. Baik, saya harus memberikan kesempatan juga kepada Bapak Ibu yang ada di ballroom kita hari ini. Karena seperti kata Bu Nina, Bu Dian, ini sebenarnya tanggung jawab kita bersama ya. Khususnya para pengusaha yang ada di ruangan ini. Bagaimana biar nanti kita bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi kita melalui aktivitas usaha masing-masing. Kemarin Bapak Ibu saya sempat ngobrol dengan salah seorang pengusaha mall. Traffic bagus Bu, tapi belanjanya yang belum. Rame, tapi yang spend masih kurang. Nah ini Bapak Ibu pengusaha, silahkan mari kita bantu sama-sama. Pak Yahya ada masukan, pencerahan? Boleh silahkan Pak Ketum, silahkan. Terima kasih sahabat saya Pak Doni di Kaiser, Ibu Nina, Bu Dian, dan juga rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya juga ucapkan selamat pada Nusantara TV untuk acara kedua yang luar biasa, tambah luar biasa lagi, dan gedung sendiri lagi luar biasa. Saya terus terang tergelitik ibu-ibu. Ibu bicaranya optimis, ya kelihatannya menggugah kita. Tapi saya bukannya pesimis, hanya ingin sedikit bertanya dan coba menyikapi secara kritis. Jangan lupa bonus demografi Bu. Dan saya ingin bertanya, apakah menurut Ibu dan tentara ini tidak ada risiko yang negatifnya dan bagaimana mitigasinya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dan kegagalan. Tadi ada pernyataan bahwa FDI itu foreign direct investment, China masuk, ya tapi nanti untungnya kembali ke mereka, ya kan? Kenapa tidak pakai dana sendiri? Tetapi kenapa juga harus mengundang Ray Dalio datang ke Indonesia untuk investasi? Ini kan kontradiksi. Nah, bonus demografi kalau tidak bisa diantisipasi oleh program yang tepat, yang tidak hanya MBG, maka ini akan menjadi penyakit sosial baru, pengangguran yang semakin meningkat. Dan ini akan membuat kita sangat mustahil untuk lebih mempercepat mencapai 8%. Karena awal tahun sudah dimulai dengan defisit 31 triliun kata Ibu Sri Mulyani. So, tantangan ini makin berat. Saya tidak bermaksud untuk mengkritisi secara pesimis, tetapi apakah ada pemikiran lain bagaimana supaya economic outlook ini juga memberikan wacana dan kita bersiap. Peluangnya banyak. Tetapi tidak semudah itu. UMKM kita, 60 juta UMKM, 90% itu menyerap tenaga kerja Indonesia. Sektor informal paling banyak. Tapi sektor ini juga rentan terpukul oleh berbagai kebijakan yang super ketat, termasuk perpajakan. Jadi Bapak di sini juga pengen mendengar lebih lanjut. Kira-kira apa nih, mumpung Bu, Pak Menterinya belum datang Bu. Yang menjadi ketua Danantara. Baik. Siapa tahu memang Ibu juga bisa menyuarakan sesuatu yang lebih kita netral ya. Terima kasih, itu saja Bu. Terima kasih Chief Yahya. Ibu Dian, Bu Nina, Chief Yahya ini kalau partai, ketua umum partai para pengusaha.
Dia mengkoordinir hampir 1.000 CEO termasuk duta besar sehingga memfasilitasi kalau para pengusaha mau melakukan ekspor. Ya, jadi ini sebenarnya juga PR-nya Pak Yahya. Oke, silakan dikomentari. Saya mengingatkan waktu kita kurang dari 4 menit, jadi masing-masing Anda menjawab 2 menit, 2 menit. Bu Nina silakan. Iya, benar Pak, ada resiko. Tadi yang saya sampaikan kan, berita baiknya adalah kita punya optimisme, berita buruknya kita juga punya pesimisme, begitu loh. Jadi tadi saya sampaikan ketika kelas menengah kita jumlahnya turun, itu mengindikasikan ekonomi kita tidak baik-baik saja, khususnya 5 tahun terakhir. Jadi perekonomian yang sehat itu yang berkembang pesat, itu ketika kelas menengahnya tumbuh. Jadi naik kelas dari miskin ke rentan miskin naik kelas ke menengah menuju menengah, lalu menuju menengah ke menengah baru ke atas gitu. Jadi harusnya semakin tambah gitu loh ke atas. Yang terjadi di Indonesia yang di atas stagnan, yang di bawah menurun gitu. Jadi kelasnya di antara menengah ini rapuh gitu ya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena pertumbuhan ekonominya yang besar tumbuh pesat, yang kecil terdesak gitu ya Pak ya, karena COVID kemarin juga termasuk. Yang kecil itu ada di sektor pertanian, perdagangan yang saya tadi ceritakan, ada PHK pada masa COVID dan setelahnya. Dan juga pertanian kita tidak baik-baik saja karena kita masih mengandalkan teknologi rendah. Ya, jadi teknologi tingginya kurang gitu kan. Kenapa ya? Karena memang kalau kita lihat kasat mata masih pakai kerbau, sapi begitu kan, bajak sawahnya itu masih manual begitu kan, mekanisasinya belum terjadi, itu yang dibawa, makanya harga beras kita ya cukup tinggi, biaya produksi dan juga lain-lainnya, ditambah tadi ada pupuk yang salah sasaran begitu. Jadi ada PR besar di kita kalau mau berubah, kalau bahasa dosen itu mau dapat C menjadi A gitu kan, naik kelas jadi A, itu kerja kerasnya adalah bersihkan korupsi-korupsi ini, salah sasarannya harus bersih karena itu perlu data yang lebih baik, monitoring yang lebih mikro. Jadi tadi Bapak sebutkan pengangguran kita nanti naik, enggak Pak, data pengangguran kita turun Pak 10 tahun terakhir, tapi itu bukan berita baik, turunnya kan sedikit-sedikit stagnan ya. Kalau Bapak lihat laporan APBN kita tuh angka pengangguran yang dipakai, saya kebetulan meneliti data di tengahnya, bukan hanya pengangguran Pak, setengah penganggurannya yang naik. Jadi orang umumnya bilang pengangguran turun tapi setengah pengangguran naik, berarti tidak baik-baik saja lapangan kerjanya, ketenaga kerja. Jadi kita harus melihat dengan indikator yang lebih banyak begitu ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan, bahwa optimisme ada tapi pesimisme ini yang harus diatasi dengan berbagai strategi dan data yang baik. Gitu. Oke, baik. Kalau indikator kemiskinan tadi itu tidak banyak, kan banyak kriterianya Bu ya. Ya, sebenarnya kalau boleh jujur kita cuma 2, kaya atau miskin ya. Karena tadi kan soal miskin dibagi berapa kriteria. Silakan Bu Dian menjawab pertanyaan Pak Yahya tadi. Iya, basically sama dengan Bu Nina ya. Jadi sebenarnya ya Pak Yahya, kalau dilihat dari struktur ekonomi, kontributor utama ke PDB kita itu sektor manufaktur 20%, sekarang mungkin 19, 18 gitu ya. 20% itu dari total ekonomi. Yang kedua agriculture atau pertanian. Artinya tenaga kerja kita terkonsentrated di situ gitu ya. Nah, kelas menengah turun karena memang banyak masalah di sektor-sektor itu. Ya, tadi Bu Nina sudah menyebutkan kalau pertanian masalahnya pupuk, kalau manufaktur masalahnya adalah tekanan global dan kompetisi dari produk yang masuk ke Indonesia gitu kan ya, kompetisi produk luar yang masuk ke Indonesia itu nggak bisa produk kita nggak bisa bersaing. Nah, pemerintah harus cari cara nih untuk istilahnya mencari program yang tepat nih untuk membangun kembali, revitalisasi lagi nih dua sektor ini, manufaktur dan pertanian. Nah, tentunya pertanian jadi fokusnya Pak Prabowo ya, walaupun kebijakan-kebijakan detailnya belum terlalu clear. Kebijakan sektor manufaktur nggak boleh ketinggalan ya, karena kita tahu kemarin berita layoff-nya banyak kan dari sektor manufaktur. Itu harus diidentifikasi mana produk manufaktur kita yang sekarang di kondisi yang saat ini, di mana China melambat, Amerika melambat, itu masih bisa kompetitif ya. Kita masih bisa jadi part dari global supply chain tuh produk yang mana gitu ya. Sayangnya saya juga belum tahu nih, nanti mungkin tugasnya Pak Menteri nanti ya begitu datang untuk bisa share lebih detail lagi terkait pembangunan di sektor-sektor ini. Mungkin itu ya Mas ya. Baik, terima kasih Bu Dian. Saya baru dapat
bonus waktu 2 menit tambahan dari Mbak Nana. Bapak Ibu ada yang ingin sharing atau bertanya, boleh silahkan. Di antara Bapak Ibu, pelaku usaha, akademisi. Ada Bapak di belakang, Mas tolong di meja 15, boleh perkenalan diri dulu Bapak, dari mana dan silahkan kalau ada pertanyaan atau komentar. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jenvi, kebetulan Pak saya dulu Dedi. Jenvi Pak. Oh iya, baik silakan Pak. Saya dulu sempat diperbantukan di Kementerian BUMN Pak, waktu zaman Pak Dahlan Iskan Pak. Siap, silakan Pak. Terus terang saya agak ragu terhadap pertumbuhan ekonomi 8% Pak. Bapak Karena yakinnya 10% ya Pak ya? Ya amin aja Pak. Amin saya Pak. senang juga Pak. Karena ya itu dibilang Pak, waktu dulu zaman Pak Dahlan Iskan jadi menteri itu, beliau itu PHK itu hampir 200 komisaris dan direksi di BUMN Pak. Itu pun ya memang ada growth pemerintah cuma 5-6% dan waktu itu kan kita ngurusin proyek mobil listrik Pak. Iya. Sampai sekarang mobil listrik pun cuman omong-omong aja, mimpi lah Pak. Bapak sudah naik mobil listrik belum Pak? Saya naik mobil listrik sama Pak Dahlan Iskan Pak dulu Pak. Oh, oke, Berapa kali. siap. Nah jadi saya lihat gini Pak ya. Growth ekonomi di negara maju itu terutama pendanaan buat riset Pak. Iya. Selama kita pendanaan riset di Kurang. URIN, kebetulan saya dulu sempat di Badan Pengkajian Penerapan Teknologi juga Pak. Selama pendanaan riset kita growth-nya cuma 0,1% atau berapa persen, ya Iya. omong kosong lah Pak. Kita bisa jadi Setuju. bisa maju Pak. Karena contoh gini Pak, 2019 aja target PDB kita buat anggaran riset itu 150 triliun Pak. Iya. Sekarang 200 triliun. Sekarang pemerintah cuma ngasih anggaran riset so far cuma 4 triliun, itu pun buat anggaran BRIN Pak dan Ristek Pak. Jadi ya saya nggak yakin lah Pak. Dan data 5% pun harus di breakdown lagi Pak. Oke. Karena kenapa? Bapak lihat angka di Bursa Efek Indonesia aja growth-nya nggak nyampe segitu Pak. Dari dulu 7.000 poin terus Pak. Gitu loh. Saya Yes. nggak mau tuh data BPS dari mana. Thank you Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak. Kita berikan tepuk tangan. Kalau yang soal pesimis, saya kurang setuju. Tapi kalau soal dana riset, saya setuju. Ya, Bu Nina pasti setuju. Kita sebagai akademisi, dana riset jangan cuma syarat apa istilahnya cuma sekedar ada aja gitu ya. Tapi silakan dielaborasi tadi pernyataan beliau, Bu Nina dulu habis itu Bu Ya, Dian. memang begitu Pak. Pertumbuhan ekonomi itu ada faktor besarnya capital, labor begitu kan, dan teknologi. Lalu ada endogenous ya, jadi institusi. Nah ini faktor yang kita sering lupa, yang diukur statistik hanya capital, labor, human capital begitu ya. Teknologi, yang lupa itu institusi. Institusi itu rules dan regulation yang menghasilkan kinerja. Jadi ketika ada perubahan peraturan itu shock, ada peraturan lagi shock begitu ya. Nah setiap shock itu kan berarti turun gitu ya. Jadi saya mau mengatakan begini, ketika optimisme itu ada, harusnya dilihat itu semua aturan kita kasih insentif enggak. Misalnya untuk teknologi itu kan kasih insentif ke manufaktur, manufakturnya tumbuh. Tapi kita belajar dari tekstil kita yang kenapa PHK besar-besaran, itu serbuannya bukan hanya barang impor legal, tapi ada illegal. Ilegalnya ini besar sekali. Kok didiemin aja ya kira-kira gitu ya. Kita bingung, siapa yang tanggung jawab nih illegal. Ya, seperti itu Pak. Jadi ini satu sektor aja kalau kita lihat. Padahal tekstil itu dulu tempat labor intensif ya. Jadi tempat tenaga kerja kita bekerja. Nah ini ambruk. Dan kalau kita lihat teknologi yang ada di China itu mekanisasinya tinggi sekali terhadap garment ini. Jadi mereka bisa murah meriah karena banyak mesinnya gitu. Nah kita kan masih banyak orangnya ya kalau jahit. Jadi ini contoh bagaimana kalah dalam biaya dan kualitas. Ya. Jadi dua hal kan, ada yang legal, kalah harga kualitas, satu lagi illegal. Illegalnya bisa pakaian bekas baru, pakaian bekas bisa pakaian baru gitu loh. Jadi Hanya bisa soal bayangkan. itu aja orang lari ke Vietnam ya. Lah, Hanya itu aja sebenarnya. ya, saya hanya ingin mengatakan itu satu sektor yang manufaktur teknologi rendah sebetulnya. Itu pun kita siap-siap untuk kalah perang begitu kan, harusnya kita Oke. apa yang kita lakukan untuk mempertahankan ini area lapangan kerja Ya. di sini begitu. Itu belum. Yang dibicarakan memang program mandiri energi itu ya, yang besarnya ada, yang kecilnya pertanian, yang tengah ini nggak ada nih, ini yang tekstil ini yang tengah-tengah
PHK, termasuk sepatu juga, sepatu udah di betul. PHK. Jadi itu sektor manufaktur yang berada di kelompok menengah tadi, menengah dengan rentan gitu ya. Kalau udah di PHK dia kemana? Ke rentan gitu ya. Kira-kira kan ini orang-orang yang bekerja dengan upah minimum regional ya, jadi bukannya tinggi kan kalau buruh sepatu, buruh pabrik, baju itu garmen kan gajinya upahnya kecil ya gitu kira-kira. Saya bayangkannya seperti itu. Jadi baik. itu Ya, tantangan baik. kita. Terima kasih Bu Nina. Bu Dian silakan ada tambahan. Ya memang Pak, Indonesia tuh memang banyak struktural issue gitu ya kalau kita sebutnya ya. Dulu zamannya Pak Jokowi kan dulu diidentifikasi tuh oleh investor yang masuk gitu ya. Kita coba ngobrol masalahnya terkait infrastruktur gitu kan, birokrasi, regulasi gitu ya. Dan sekarang yang coba diadres adalah human capital ya. Jadi saya setuju sih dana riset itu harusnya lebih besar ya. Tapi risetnya ini juga harus terfokus gitu ya. Ini apa yang bisa kita lakukan dengan struktur ekonomi seperti ini, dengan sumber daya manusia yang level di Indonesia gitu kan ya. Kan kita masih banyak kritik nih, human capital kita masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain gitu ya. Jadi ada beberapa hal sekaligus yang harus dibenerin gitu ya. Nah ini dengan budget yang negara yang cuma segitu ya tentunya PR yang luar biasa berat ya buat pemerintah untuk efisiensi dan realokasi. Jadi sebenarnya narasi yang harus digaungkan oleh pemerintah itu bukan efisiensinya tapi realokasinya. Ya jadi dananya ini mau direalokasikan kemana gitu kan ya. Riset harusnya juga tetap mendapatkan porsi yang besar karena ini sangat kita tadi ya balik lagi ke sektor manufaktur, tekstil, footwear yang disebutkan Bu Nina tadinya menjadi sumber kekuatan kita. Kalau kita mau bersaing, tentunya kita perlu riset ya, produk apa nih yang bisa bersaing nanti dibandingkan dengan negara-negara yang sudah Cina dan Vietnam yang bisa memproduksi dengan sangat murah gitu kan ya. Jadi menurut saya sih penting ya Pak. Nah kita lihatlah ke depan ini realokasinya ke mana gitu ya. Karena kalau dari sumber-sumber yang saya dengar dari pemerintahan ini masih berlangsung. Ya, efisiensinya sudah dilakukan, program-programnya masih di-assess dan uangnya ini dibagikannya berapa-berapa itu masih dalam proses gitu ya. Jadi mungkin dalam waktu dekat, mungkin kuartal kedua nih kita udah mulai bisa lihat ya lebih jelas mengenai program-program pemerintah, lebih jelas mengenai realokasi anggaran. Mungkin itu ya. Ya, kalau saya sih prasangka baik Bu Dian. Kalau anggaran riset Pak ya itu ada pemangkasan di beberapa bagian. Mungkin pemerintah berharap risetnya secara online sekarang ya. Makanya pemerintah memfasilitasi teknologi akses internet dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Amin ya Bu ya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya harus mengakhiri. Bapak mohon maaf karena gimana Pak, Bang Don? Oh boleh ya. Ini, Pak Don atau Bapak silakan. Oke, boleh. Satu terakhir ya. Ini bonus. Oke, silakan Pak mikrofonnya. Ya, di meja 8. Silahkan Bapak atau Ibu boleh berdiri, perkenalkan diri dulu Pak. Halo, ya. Nama saya Helman Semiring Pak. Pak Herman. Dari PPM Manajemen, tapi saya bisa berdiri karena mewakili Pak Pasar Ibu. Siap, silakan Pak. Jadi begini, menarik sekali dan saya lihat semua penjelasan Ibu berdua, saya salut. Betul-betul lah Ibu yang memang white collar dan memang banyak pengetahuan, banyak sharing hari ini. Tetapi begini Bu, saya kebetulan bulan yang lalu dengan perusahaan kita itu sengaja datang ke Singapura untuk jumpa dengan beberapa mitra kami dan juga dengan perbankan. Kalau menurut mereka ada 3 katanya, ini saya tanya, saya mau lihat pendapat Ibu. Kalau 3 hal ini nggak diberesi, jangan 8% katanya. 7 pun nggak akan tercapai. 6 pun tanda tanya. Apa yang 1 katanya ya? Ini bukan pendapat saya, ini diskusi kami di 10 orang. Peraturan kebijakan pemerintah mengenai perdagangan. Kalau udah tahu bahwa UMKM kita, kata Bapak itu tadi, Pak Yahya tadi ya, sedemikian banyak. Apalagi konveksi segala macam. Kita masih manual. Kenapa diizinkan bebas barang-barang dari China yang lebih baik, lebih murah? Hancur dong pengusaha kita di sini. Hancur. Jadi yang namanya
di Jawa Tengah Sritek ya. Sritek aja hancur, apalagi kami di logistik Bu. Itu tahun lalu 10 perusahaan langganan kami di Bandung tutup. Yang untuk garment. Alasannya satu, kapanpun tidak mampu bersaing kalau secara bebas dengan produk dari Cina. Jadi kalau kita biarkan orang ini tutup, ya nganggur Bu. Sedangkan barang yang dari Cina tadi nambah kerjanya mungkin 2 orang. Tapi yang tutup di Bandung 100 orang. Ini pemerintah ini pihak mana? Ini menurut orang Singapura loh, bukan menurut saya. Kalau ini nggak diubah kebijakan, hancurlah perusahaan-perusahaan kelas menengah atau kelas UMKM di Indonesia. Baik, yang kedua apa? Tunggu Pak, itu satu dulu. Baru yang kedua. Yang kedua adalah kepastian hukum. Banyak pengalaman investasi orang-orang Singapura itu di sini, di tengah jalan berubah peraturannya. Jadi nggak visible lagi. Sedangkan uang udah masuk sekian miliar. Sehingga orang-orang yang akan masuk berikutnya mikir 3 kali Pak. Nah, jadi peraturan-peraturan kebijakan-kebijakan terhadap investasi itu menurut mereka harus pasti diyakini. Karena investasi mereka di sini bukan 5 tahun, 10-20 tahun. Sedangkan katanya belum produksi, investasi udah sekian puluh miliar, berubah peraturan. Nggak visible. Nah, baru yang ketiga, korupsi Pak. Korupsi ini ya negara rugi, rakyat rugi, terutama Pertamina ini. Kita rugi, mobil kita yang pakai Pertama rugi semua ini. Tapi bukan itu kata mereka. Kos mereka untuk datang investasi, mahal. Karena korupsi ini. Jadi kalau korupsi nggak diberesin, kepastian hukum nggak dibuat tegak, dan peraturan-peraturan untuk membela rakyat kecil. Contohnya begini Pak, TikTok. TikTok itu bisa masuk dengan cara lubang tikus. Nah, bagaimana lah itu? Melalui dialah masuk barang-barang murah dari Cina. Hancur Pak. Jadi kalau yang 3 ini katanya nggak diberesi, jangan mimpi 8%, 7 pun enggak, kata orang Singapura. 6 mudah-mudahan. Gimana menurut Ibu berdua? Yang tahu betul Indonesia. Terima kasih Pak Herman Sembiring, luar biasa. Soal nomor 2 kepastian hukum penting ya Pak, tapi kata orang yang pasti di Indonesia itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Singkat-singkat saja, Bu Nina silakan. Iya Pak, itu ketiga yang Bapak sebut tadi Pak, regulasi, law and order, lalu korupsi, itu adalah faktor institusi Pak. Jadi institusi itu adalah set of rules and regulations Pak. Jadi semua yang Bapak sebut itu 3-tiganya itu adalah faktor institusi dalam ekonomi. Maka tadi saya katakan dalam model model pertumbuhan dulu kan cuman belajar capital, labor, human capital. Nggak cukup. Yang paling penting yang mendapat Nobel Prize tahun lalu itu faktor institusi. Nah itulah yang harus Indonesia fokus. Maka tadi saya katakan contohnya baju ya, garment itu kan walaupun Bapak kita beri tarif Pak itu kepada impor itu yang legal. Yang ilegal kan tidak terkontrol dan itu jumlahnya hanya seperti gunung es, yang tertangkap itu yang laporan bea cukai. Faktanya kan jualannya di atas laut, sama dengan ikan juga. Fisher itu ilegalnya banyak. Ya jadi kita semua bisa bayangkan itu laut kita itu terbuka dan pelabuhan itu kalau Batam aja punya 40 pelabuhan tikus. Bayangkan Sumatera, pantai Kalimantan itu perbatasannya juga terbuka. Jadi Indonesia itu sangat terbuka Pak, gitu ya. Jadi itulah sebabnya saya hanya ingin mengatakan itu faktor yang harus diperkuat. Jadi kalau pemerintah ingin lakukan devisa hasil ekspor tadi ditahan, apa yang terjadi? Yang saya bayangkan adalah seperti tahun 60-an Orde Lama, maaf. Itu kapalnya tidak lapor, lalu yang terjadi impor ilegal. Jadi uang devisanya ya tetap nyangkut di sana gitu loh. Itu yang kita khawatirkan. Kalau saya sebagai pengamat itu mengkhawatirkan faktor institusi ya, karena kita punya pengalaman di Orde Lama waktu devisa itu ketat. Nah ini PR, jadi ini PR di kepolisian, bea cukai, dan harus punya kapal laut yang canggih gitu, bisa ngejar maling ikan, maling apa begitu ya. Jadi itu investasi besar ya di sektor pertahanan untuk punya kapal laut, pencatatan yang baik ya, kan ekspor impor kita bisa punya datanya ekspor dari sana, impor bagi kita ya, misalnya ekspor dari Singapura itu catatan impor kita kan. Nah itu yang bisa dilakukan secara sistematik kalau itu fokus, tapi saya belum mendengar seperti apa strategi institusi pemerintah tahun ini. Ya kita tunggulah begitu ya, 3 bulan lagi begitu. Baik, terima kasih. Bu Dian silakan. Berapa lama waktunya Pak? Kalau bisa 2 menit maksimal Bu. Ini kayak debat pilkada aja. Sebenarnya saya cuma punya jawaban singkat buat Bapak Pak Herman Sembiring.
Ya itu setuju, saya setuju dengan 3 statement beliau ya, bahwa memang harus ada perubahan ya, terutama dari segi institusi. Tadi kata Bu Nina ya, faktor korupsi, kepastian hukum. Ini sudah hal yang diulang-ulang oleh investor sebenarnya dari lalu-lalu. Masalah kenapa mereka reluctant masuk Indonesia yang diidentifikasikan itu infrastruktur, regulasi, kepastian hukum, korupsi. Ya, jadi ini yang memang PR besar ya, karena mau nggak mau kan kita harus akui ya, faktor politik kadang-kadang sulit. Ya, jadi kita lihatlah gebrakan pemerintah baru ini ya dalam menanggulangi hal-hal seperti. Saya setuju sekali dengan Pak Herman bahwa tiga faktor tersebut harus diperbaiki, ya harus di handle ya. Kita harus ada ketegasan gitu ya dalam menyelesaikan masalah-masalah ini. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Dian, Bu Nina. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada 2 panelis kita. Tentu tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan bangsa, apalagi impian kita untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% hanya dalam sebuah diskusi. Tapi dari diskusi ini tentu akan melahirkan sebuah wacana, kemudian semangat bagi kita. Karena PR-nya bukan di pemerintah saja ya ibu-ibu ya. Tapi kita semua yang ada di sini melalui profesi kita masing-masing. Mulai dari diri kita sendiri. Baik, saya harus mengakhiri diskusi kita di sesi yang pertama ini. Izinkan saya nggak lihat ada Pak Randy, saya berani kasih pantun boleh. Takut kalah, cakep sama Pak Randy. Pantunnya singkat saja. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa saksikan terus Nusantara TV Le. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti sesi pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan, Rahayu. Terimalah. Salam Nusantara. Merdeka. Saya kembalikan kepada pembawa acara kita, Gati Kamka. Iya, baik, terima kasih Doni De Keyser. Boleh lah ya adu pantun ya Doni ya. Baik, terima kasih kedua narasumber kita. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk di sesi pertama kali ini. Ya, kami mohon Ibu Nina dan Ibu Dian tetap berada di stage karena akan ada pemberian plakat yang akan diberikan oleh Bapak Tommy Williams selaku Direktur Utama NT Tower. Kepada Bapak Tommy, kami persilahkan untuk memberikan plakat kepada 2 narasumber kita di sesi pertama ini. Selanjutnya adalah sesi foto. Kami persilahkan kepada fotografer. Bergabung terlebih dahulu untuk foto bersama. Ya, kami hitung 3, 2, 1. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada 2 narasumber kita yaitu Ibu Nina Sapti Triyaswati dan juga Ibu Dian Ayu Yusita. Dan juga terima kasih kepada Bapak Tommy William dan juga